Banyak nikmat yang kita dapat, tapi kita belum mampu mensyukurinya. Hanya berkutat PPKM, vaksin MUI sindir pemerintah. Seharusnya ajak warga taubat nasuha. Kita kembali kepada apa yang diajarkan Nabi SAW, bahwa ketahuilah bahasanya semuanya ini memang dari Allah, akan tapi ingat kita pun juga harus waspada. Kemudian kalau irama waspada harus kita hargai, nggak perlulah seruan-seruan kewaspadaan ini lalu kita anggap sebagai rasa takut, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mudah-mudahan virus corona ini secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun terjadi yang ada di dunia ini tidak lepas dari penetapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun." Jadi semua terjadi di dunia ini tidak lepas dari keputusan Allah, termasuk virus corona yang berada atau yang menjangkit khususnya di Kabupaten Rembang, umumnya di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala secepatnya untuk mengangkat atau untuk menyelamatkan bangsa kita atau warga kita dari virus corona. Berita gembira dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan ujian ini, wabah ini, ada orang bertanya bagaimana kondisi ibadah kita. Selama ini kan kita usaha menyempurnakan ibadah, salat berjamaah, dan kita mengejar ingin meraih pahala yang sempurna. Tapi kalau kondisi begini, banyak kehilangan kesempatan kesempurnaan ibadah. Kesempatan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tanganmu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat penyakit ini. Allah akan turunkan kemuliaan untuk negeri kita Indonesia. Akan Allah jaga negeri kita dari segala bahaya dan dari segala bencana. Kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak bisa bermunajat di masjid, tapi barangkali munajat kita yang tulus dan ikhlas ini ujian, wajib kita turuti, wajib kita imani. Wajib kita percaya takdir Allah, dan kita lawan takdir dengan takdir. Jangan kita orang keras kepala. Kita harus bermunajat kepada Allah, karena tidak ada bala yang Allah turunkan pasti berlaku kita dan dosa-dosa kita. Dan bagaimana Allah angkat bala? Dengan taubat kita, bermohonan kita, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin karena di dalam ujian ada doa yang tulus dan ikhlas. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Hanya berkutat PPKM, vaksin MUI sindir pemerintah. Seharusnya ajak warga taubat nasuha. Penanganan pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia tidak cukup hanya dengan mengeluarkan beragam kebijakan. Selain melalui kebijakan, sebaiknya publik mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atas cobaan wabah yang hingga kini tak kunjung tuntas. Demikian ditekankan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Miftahul Ahyar seperti dalam unggahan akun Instagram Lembaga Dakwah PPNU. Saya merasa kita kurang bersadar kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ujar Kiai Haji Ahyar dikutip redaksi Senin 26 Juli. Selama ini ia melihat penanganan pandemi hanya berkutat pada kebijakan seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM serta vaksinasi. Sayangnya kebijakan tersebut tak diikuti dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kita hanya berkutat PPKM, vaksin, tidak ada nuansa imbauan, taqarruban illahi, tekannya. Penanganan COVID-19 tidak akan berhasil tanpa disertai memohon dan bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya. Demikian Kiai Haji Ahyar.
Muhammadiyah, ketidakpercayaan pada pemerintah jadi penyebab masyarakat abaikan aturan penanganan pandemi. Kondisi pandemi COVID-19 masih belum bisa teratasi sepenuhnya. Virus yang juga begitu cepat bermutasi mengharuskan penanganan yang sesegera mungkin dengan cara yang efektif. Upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 ini dilakukan dengan berbagai cara termasuk vaksinasi. Namun, upaya pemerintah menangani pandemi tidak selalu berjalan mulus. Selain faktor internal terkait kebijakan yang inkonsisten tentang penanganan pandemi juga muncul dari faktor eksternal yang gigih bersikap oposan atau oposisi terhadap setiap kebijakan pemerintah. Dalam diskusi modernisasi beragama di kanal Kanvei Indonesia, Jumat 23 Juli 2021, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti menilai faktor eksternal itu muncul sebagai kelanjutan dari ketegangan politik sebelum pandemi. Menurutnya, hal itu masih ada dalam residu umat dan mendapatkan momen untuk menghidupkan kembali dengan berbagai argumen. Misalnya ke masjid nggak boleh, tapi mal dibuka. Mudik tidak boleh, tapi tempat wisata dibuka. Nah, argumen-argumen itu memang sering muncul sebagai sebuah argumen politik daripada argumen keagamaan, katanya. Lebih lanjut, Mukti menjelaskan pengabaian tidak melulu karena konvertatisme beragama. Karena selain sikap oposan dan pandangan keagamaan yang kolot, pengabaian terhadap aturan penanganan pandemi di sebagian masyarakat menurut Mukti muncul karena faktor ekonomi. Dalam hal ini masyarakat dengan penghasilan harian terpaksa melanggar aturan dikarenakan tidak memiliki tabungan. Sementara itu negara-negara yang harusnya menjamin kehidupan mereka juga tidak menunaikan kewajibannya meskipun status pandemi telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Sebagaimana dikutip dari pikiranrakyat.com dari laman Muhammadiyah. Mereka yang tidak punya tabungan dan income bulanan yang memang pendapatan mereka diperoleh dari pekerjaan harian, maka tidak mudah meyakinkan mereka. Saya kadang mendengar masyarakat mau menaati aturan, tapi mereka bertanya, yang ngasih makan siapa? Tutur Mukti mencontohkan perdebatan karantina wilayah. Kemudian dia menambahkan termasuk dalam konteks tersebut adalah masyarakat ekonomi bawah. Ekonomi bawah yang tidak memiliki fasilitas layak untuk melaksanakan aturan pandemi selama di rumah petanya. Nah, realitas ini kadang tidak kita bayangkan bagaimana beragamnya masyarakat kita itu sehingga memang pendekatan sholat di rumah saja, berjamaah di rumah tidak selalu bisa diterima ketika kita melihat realitas. Nah, disinilah sebagian masyarakat menjadi sangat pragmatis dengan resiko tetap pergi ke masjid, kata Mukti. Lebih jauh Mukti menyebut mereka tidak anti pemerintah, akan tetapi mereka tidak bisa memenuhi himbauan tersebut karena tidak ditunjang dengan fasilitas. Nah, yang kita juga harus dilihat sehingga bagaimana kita bisa memberikan solusi bahwa masyarakat kita memiliki beragam keadaan yang menjadi perhatian dan kebijakan atau pikiran-pikiran ke depan ketika masalah-masalah ini terjadi, ujar Mukti.